speaker Logitech tuh emang terkenal banget guys. Sampai sekarang pun juga terkenal banget gitu guys. Kontrolernya ini mantap nih guys. Dia semacam kayak DJ gitu guys. Halo guys, jumpa lagi sama guys. Kita mau pengen buka box yang blue ini guys. Yang pas sekarang guys, itu belinya di mall guys. $3 guys. Oke, kita mau buka $3 diborong habis nih sama orang-orang Jaden. Kita mau buka sekarang. Oke Jaden, thank you Jaden udah kasih opening buat kita ya. Nah, selamat datang kembali guys di channel Andi Saputra. Seperti yang udah dijelasin Jaden ya guys ya. Jadi dalam video kali ini kita mau unboxing dan review untuk speaker Logitech guys. Nah, Z4S7 ini dia itu memang komputer speaker guys. Komputer speaker, tapi dia juga bisa dipakai untuk Bluetooth guys. Alias kita bisa connect, misal kita lagi punya kayak party-party gitu di rumah, kita bisa connect ini langsung dari HP kita ke speaker ini guys via Bluetooth. Dan suaranya pun juga mantap gitu guys. Nanti gue kasih lihat ke kalian deh. Oke, langsung kita lihat dulu nih untuk bagian boxnya ya. Jadi dia inputnya ada 3 nih guys. Dia inputnya bisa pakai 3,5 mm jack. Lalu dia ada micro USB nya nih guys. Ini bagus banget untuk komputer nih guys. Lalu juga ada lagi via Bluetooth nih guys. Jadi dia cocok untuk TV, untuk gaming konsol, laptop, HP maupun tablet gitu guys. Nah, jadi untuk harganya guys, dia adalah $169 guys. Nah, oke, langsung kita buka dulu nih guys, unbox dulu nih guys. Dia adalah salah satu dari speaker Logitech yang best selling gitu guys. Nah, kalau kalian semua yang main komputer di tahun 90-an ya, kalian pasti tahu tuh speaker Logitech tuh emang terkenal banget guys. Sampai sekarang pun juga terkenal banget gitu guys. Kalau kalian mikir Logitech itu dari mana sih? Logitech itu dia merek Swiss gitu guys. Nah, di boxnya ini guys udah ada kayak user manualnya nih guys. Nah, dia untuk kontrolernya guys ini wireless by the way guys. Jadi kalau misalnya kita lagi ngadain party ini, kita bisa bawa kontrolnya ini di dekat kita gitu guys. Jadi kita bisa kontrol volumenya, terus mau fast forward, pause, ulangi dan lain sebagainya itu bisa dari genggaman tangan kita nih guys. Wah, gede juga nih. Lumayan nih subwoofernya. Jadi kita udah selesai unboxingnya guys. Lalu kita mau pasang dulu nih untuk standnya nih guys. Jadi untuk speaker ini, speaker Logitech ini, kita bebas ya. Kita bisa pasang kayak gini, landscape gini, ataupun kita bisa pasang portrait nih guys, kayak gini tuh. Nah, terserah kita nih, enak juga nih. Dan untuk standnya nih dia cukup stabil ya, dia nggak wobble banget ya. Nah, untuk inputnya di belakang nih guys, dia bisa pakai auxiliary ya. Untuk inputnya di belakang nih, jadi input yang klasik guys. Hampir semua device bisa pakai input ini ya. Jadi D-nya nih satu colok ke sini nih, lalu satu lagi colok ke sound card kita nih guys. Tapi kita mau pakai yang micro USB nih. Nah ini guys, untuk kontrolernya nih guys, dia baterainya ada di sini nih guys. Nah, baterainya di sini nih. Dan dia udah dibawain ya baterainya ya, AAA ya. Ini kita pasang di sini baterainya nih. Sip. Nah, di sini tombolnya ada 2 nih guys. Dia ada satu tombol untuk Bluetooth dan dia satu lagi untuk tombol input. Untuk tombol input yang ini kita bisa switch antara kita mau pakai yang 3,5 maupun yang micro USB gitu. Untuk cara-caranya semua tuh ada di sini nih guys. Tuh ada di boxnya ini nih. Jadi kalau misal kita mau konekin ke Bluetooth itu ya, nanti tahan tombol Bluetooth ini 2 detik untuk masuk ke mode pairing. Lalu bisa lalu tinggal di pairing nih sama handphonenya tuh.
atau sama device-nya, misal tablet atau apa gitu. Jadi sebenarnya dari laptop pun connect ke Bluetooth langsung juga bisa tuh guys. Speaker ini guys, mantap nih guys. Lalu pakai kabel 3,5 inch juga bisa yang mode ini, tuh yang pink ini. Lalu bisa juga pakai kabel USB nih, 4B nih. Yang ini yang putih ini USB nih. Tuh gitu guys. Jadi banyak banget ya cara untuk ngonekin ke speaker ini nih guys. Mantap abis nih guys. Lalu untuk bassnya tahan 2 detik nih. Tahan 2 detik, nanti ini langsung masuk mode bass nih. Gitu guys. Lalu tinggal diputar aja, disesuaikan seberapa bass yang kita mau atau kurangin atau tambahin gitu guys. Gitu. Sip. Kalau untuk volume ya langsung aja kita tinggal tambahin atau kurangin dari sini gitu guys. Volume untuk yang ngurangin tuh putar ke kiri ya. Kalau nambahin putar ke kanan gini. Bassnya juga sama. Mau ngurangin ke kiri, mau nambahin ke kanan gitu. Dan dia untuk kontrolnya nih, dia udah otomatis pairing ya sama speaker kita nih. Jadi kita nggak perlu pairing atau nggak kenapa. Kalian nggak perlu khawatir kalau ini dia lost connection atau gimana sama speakernya gitu guys. Nah, lalu untuk next song itu kalian tinggal pencet ini 2 kali nih. Ini 2 kali untuk next song, tap 3 kali untuk lagu sebelumnya, atau tap sekali untuk pause, tap sekali lagi untuk play lagi gitu guys. Enak banget ini guys. Oke, jadi ini udah gue nyalain nih guys, langsung ya. Untuk kontrolernya ini dia nggak perlu pairing atau apapun ya, dia langsung udah connect nih guys. Langsung gue mau search nih. Oke, langsung gue akan masuk ke menu Bluetooth ya, menu Bluetooth. Wah, langsung dia connect tuh, ada aksesori tuh. Tekan Bluetoothnya ini 2 detik tuh. Nah, tekan 2 detik, langsung dia ada mode pairingnya tuh, Logi Z407 tuh. Klik, tap di sini. Udah gitu doang guys. Wow, simple nih. Dia langsung ada ininya guys tuh. Oh, enak juga nih guys. Dia controllernya ini guys, bisa kita pakai untuk set volumenya di sistem iOS kita nih guys. Jadi dia integrasinya bagus nih guys. Kalau gue bilang nih guys, mantap nih guys. Jadi gua nggak perlu pakai yang ini ya. Pakai ini juga bisa sih. Tapi bisa langsung pakai ini dari potnya ini guys. Oke, jadi sekarang gua mau tes suaranya kayak apa nih guys. Langsung play dari sini. Nih. Ini potnya nih bagus nih guys. Dia modelnya kayak DJ guys. Kita bisa gini guys. Bassnya mantap juga loh guys. Not bad nih guys. Jadi ini memang gua sengaja ya, set file yang satu tidur, yang satu berdiri gini ya guys ya. Ini kontrol potnya enak nih. Ini kita stop bisa dari sini nih. Tuh. Bisa stop dari sini, play dari sini juga bisa loh. Lalu untuk setel bassnya guys, ini pencet ini 2 detik nih. Nah, ini pencet untuk setelan bassnya ya. Untuk next 2 kali gitu. Untuk previous song juga bisa nih, 1, 2, 3 tap gitu guys. Nah, untuk bassnya ini emang mantap ya guys ya. Jadi kalau speaker subwoofernya kecil gini, speakernya satelitnya kecil gitu guys, tapi ini mantap nih guys. Gue bisa rekomendasi buat kalian nih guys. Kalau kalian punya PC gitu ya, kalian nyari speaker untuk PC kalian, untuk komputer kalian bisa beli ini nih guys. Harganya juga miring, $169 ya. Oke, jadi kayak gitu kualitas suaranya ya, kita udah lihat. Oke guys, di sini gua akan cobain untuk langsung pakai kabel 3,5 mm-nya nih guys. Alias kabel headphone jack-nya ya, kayak apa nih? Kabelnya cukup panjang ya. Jadi sekitar berapa nih? Sekitar 2 meter nih kabelnya nih. Kita pasang di sini auxiliary
Langsung gua colok ke komputer gua nih guys. Nah ini pakai yang auxiliary biasa ya, jadi pakai yang koneksi layaknya sebuah sound card biasa gitu guys. Nah lalu kita set dulu inputnya nih, pencet yang ini. Tadi kan dari Bluetooth nih, kita pakai yang ini 3.5 inch, dia warnanya yang fire pink. Ini enak nih guys, kontrolernya nih mantap nih guys. Dia semacam kayak DJ gitu guys. Nih lihat nih. Oke, langsung gua lepas dulu nih guys untuk yang 3,5 mm nya. Nah di sini gua udah disediain satu kabel USB-A ke micro USB ya. Ini dari Computer Dynamics nih by the way nih. Oke, langsung kita pakai nih. Nah kenapa gua saranin kalian tetap pakai yang micro USB ini guys? Karena dengan pakai micro USB ini, itu artinya audio yang dari laptop kita ini itu nggak pernah jadi analog ya, sampai dia keluar ke speaker otomatis kan. Speaker ini kan analog nih. Jadi selama dari laptop ke sini itu dia diproses secara digital guys. Beda kalau kalian colokin langsung nih lewat pakai kabel yang 3.5 mm tadi. Itu berarti kan dari sini kan dia jadi analog jadinya. Makanya untuk suara yang terbaik, gue tetap rekomendasikan kalian colok pakai USB yang ini guys. Nah ini salah satu keunggulan dari Logitech 407 ini guys. Nih coloknya di sini nih, USB-nya di sini. Cuman ini kabel USB-nya nggak dibawain ya dari Logitech-nya ya, jadi ini terpisah ya. One and only port nih kalau di Microsoft Surface betul ya. Ya langsung kita tes juga. Ini kita inputnya kita jadiin yang USB nih, pencet satu lagi. Tuh. Ini USB yang putih ya warnanya ya. Jadi untuk warna ini LED-nya di sini, ini kalau biru dia Bluetooth ya, biru Bluetooth. Lalu untuk pink dia yang 3.5 mm jack. Lalu untuk yang putih ini dia yang USB nih guys. Nah ini guys, gue udah langsung bisa denger ini guys, suaranya itu beda gitu guys. Kalau pakai USB lebih bersih gitu. Emang harus pakai USB sih kalau komputer gini guys. Ini suaranya emang beda banget nih ya, lebih bersih ya. Nih USB nih. Jadi dia seperti yang gue bilang tadi, dia langsung fully digital gitu ya. Oh ternyata guys mantap nih. Jadi gini nih guys, kalau pakai USB nih guys, kalau pakai USB nih ya, jadi dia langsung ngebaca nih di sistemnya Windows-nya nih guys. Tuh kita kencengin, kita pelanin ya, jadi kayak gini nih tuh. Nah, jadi gue rekomendasiin banget kalau kalian pakai speaker ini buat komputer, pastikan colok yang USB ini guys. Oke guys, jadi kita puas banget ya untuk speaker Logitech Z407 ini. Ini emang mantep banget speaker ini tuh untuk komputer cocok. The best malah kalau gue bilang ya, karena dia udah ada ininya juga ya. Untuk harga seginian tuh kalian dapat value-nya, kalian dapat produk yang kalian cari ya. Bisa Bluetooth juga. Jadi kalau kalian misal nggak cuma komputer ya, ini misal kalian copot ini, terus kalian mau bawa speaker ini mana gitu, kayak kalian ada ngadain party di rumah gitu, langsung aja tinggal Bluetooth ini langsung nih, bisa enak tuh guys. Atau bawa kemana-mana. Cuman dari ini ya, walau ini wireless, dari subwoofer kayak ini tetap pakai kabel RCA. Nah kekurangannya nih guys, kekurangannya by the way ya, kalau kekurangannya menurut gua nih, pada saat kita ngeset bassnya, ini kan tahan 2 detik nih, ngeset bassnya itu kalian mesti pakai telinga kalian nih, sesuaiin, maksudnya gini, nggak ada indikator selain misalnya kayak indikator lampu ini kan sebenarnya kan bisa juga kan, cuman pencet bass 2 detik langsung rasain aja pakai telinga gitu guys. Kalau misal udah bassnya udah cukup ya langsung di set gitu guys. Nah kayak gitu tuh. Kedua, ini kalau dinyalain pertama kali itu ada kayak suara ini nih guys. Contoh yang suara yang tadi welcome itu juga ada tuh. Nah ada ini juga. Jadi speaker ini tuh kalau ya mungkin idenya Logitech tuh ngasih suara gitu sebagai notifikasi ya. Cuman kan ini speaker nih. Karena kalau kita lagi ngeplay musik yang penting atau lagi dipakai buat yang penting, kalau ada noise yang tambahan gitu kan aneh juga tuh guys. Kontrolnya nih guys, ini kalian bisa bawa sampai sejauh 20 meter tuh guys. Jadi lumayan banget tuh guys. Kalau misal kalian pasang speaker ini di TV kalian lah gitu ya, jadiin soundbar gitu ya. Ini kalian bisa bawa padnya, control podnya ini sejauh 20 meter guys. Lumayan kan guys, jauh loh itu guys.
Nah, jadi kita puas banget nih guys dengan speaker Logitech ini, karena dengan harga 1,5 jutaan ya, ini kita udah dapat semua fitur dan dengan value-nya dan dengan kualitas barangnya guys. Kualitas suaranya juga mantap habis gitu guys. Kita highly recommended untuk speaker Logitech Z407 ini. Jika kalian punya pertanyaan, kalian bisa tulis di kolom komentar bawah, nanti pasti akan kita balesin. Kalau pertanyaan kalian menarik, kita akan bikinin video khusus untuk buat kalian guys. Nah, kalau kalian punya ide apa, pengen produk apa yang pengen kita review, tulis juga di kolom komentar bawah guys. Oke guys, jadi jika kalian suka video ini, jangan lupa klik like, share, and subscribe. Waktu kalian subscribe, pastikan juga nyalain tombol loncengnya, sehingga saat kita upload video terbaru, kalian dapat update dan notifikasi dari kita. Thanks for watching guys, God bless you all, bye-bye.